Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana artinya dalam setiap ruang lingkup berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Nilai yang ada dalam Pancasila harus senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwasannya bukan dia yang menciptakan Pancasila, melainkan nilai yang digali oleh Insinyur Soekarno tersebut merupakan nilai-nilai asli kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai yang harus tetap ada dalam diri bangsa Indonesia. Hal ini jelas membuktikan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dijadikan sebagai pandangan hidup kita. Nah, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di tengah keberagaman yang ada, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Hal ini terdapat jelas pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bagaimana implementasi dalam sila tersebut adalah nilai saling membantu, solidaritas yang tinggi, selalu mencintai negara Indonesia, dan bagaimana kita bisa bersatu di tengah keberagaman ini. Nah, dengan bermodalkan nilai-nilai yang telah ada dan melekat dalam jiwa masyarakat Indonesia dahulu yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila, maka Pancasila bisa kita jadikan sebagai pemersatu modal sosial. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan atau trust. Demokrasi membutuhkan kepercayaan di antara warganya, yaitu kepercayaan untuk tidak saling menyakiti, tidak saling membohongi, dan tidak saling merugikan. Di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan warga, maka semakin baik demokrasi akan bekerja. Lalu, mengapa kepercayaan penting bagi demokrasi? Kepercayaan tidak hanya memberikan kenyamanan pada warga, tetapi juga mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Coba bayangkan, jika tidak ada kepercayaan, setiap orang memerlukan kontrak dan perjanjian legal yang harus ditandatangani dalam setiap interaksi mereka. Selain sangat tidak efisien, proses ini juga akan memakan biaya. Kepercayaan dalam demokrasi memungkinkan warga untuk bekerja dan menjalani hidupnya tanpa harus was-was. Kepercayaan juga memberikan kesempatan bagi para pemimpin politik untuk bekerja secara leluasa. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah akan saling curiga, mudah tersulut, dan gampang marah. Demokrasi akan sulit berjalan di lingkungan masyarakat yang seperti ini. Selama ini ternyata banyak karya dan juga inovasi anak bangsa Indonesia yang tidak berkembang akibat kurang diperhatikan oleh negara, baik itu oleh pemerintahnya maupun warga negara. Alhasil, inovasi-inovasi tersebut malah diakui oleh negara-negara lain. Yang pertama ada Dr. Warsito Taruno. Dr. Warsito Taruno ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Indonesia. Beliau menciptakan sebuah rompi yang dapat mencegah kanker. Dengan memadukan teknologi berbasis energi rendah dan terapi kanker, rompi ini diyakini dapat meminimalisir gejala kanker di tubuh pengguna rompi. Karena tidak mendapat izin edar dan juga izin pembuatan oleh Lembaga Kesehatan Indonesia, maka Warsito mencoba memperkenalkan ciptaannya di negara Jepang. Dan ternyata negara Jepang menghargai karyanya itu dan membantu produksi rompi anti kanker secara massal. Menggunakan medan listrik rendah itu untuk memanipulasi supaya sel kanker itu terganggu secara listrik. Lalu yang kedua ada Dr. Chairul Anwar. Chairul Anwar ini merupakan pria kelahiran Kediri pada tahun 1978. Lulus sebagai mahasiswa ITB, beliau menciptakan dan penemu salah satu komponen utama yang dijadikan terciptanya jaringan 4G yang kita gunakan sekarang. Beliau sukses melakukan penelitian tersebut di Jepang. Dan sebenarnya dia ingin melakukan penelitian di Indonesia, namun kurangnya dukungan dari pemerintah membuat penelitian beliau sulit berkembang secara maju.
Ya, kalau terkait dengan teknologi ya, saya harus akui mungkin kita kalah oleh beberapa negara lain ya. Kenapa kita kalah? Menurut saya karena beberapa faktor ya. Yang pertama adalah karena mungkin keberanian untuk berinovasi itu kurang. Jadi mungkin mau mengusulkan sesuatu takut salah, mengusulkan ini takut diremehkan orang. Itu terus kemudian yang kedua adalah karena memang kurang kurang membaca sehingga kurang bisa menulis juga. Sehingga kalau kurang membaca, kurang menulis, maka teknologi yang kita pelajari atau yang kita teliti itu akan berjalan di tempat. Maka kita kadang-kadang harus sering berkomunikasi dengan pihak lain, hadir di conference agar kita tahu tren di dunia dan orang sedang mengerjakan apa. Dan ketika kita pulang, kita share dengan peneliti kita. Kedua tokoh di atas merupakan contoh ketidakpercayaan negara pada bangsanya sendiri. Tidak ada penjelasan, tidak memberi kepastian, dan berakhir dengan menolak ide tersebut. Seperti perkataan Dr. Hoirul Anwar, bahwa bangsa Indonesia tertinggal sekali dari negara lain karena terlalu takut untuk berkembang dan terlalu takut untuk gagal. Jika dilihat dari Pancasila sebagai modal sosial kepercayaan, maka bisa disimpulkan bahwa negara kita belum percaya diri dan belum bisa mengimplementasikan Pancasila sebagai modal sosial itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, mari kita percaya pada kemampuan kita sendiri. Mari kembangkan setiap potensi yang ada pada diri kita, serta mari kita implementasikan nilai Pancasila dengan lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bertemu di lain hari setelah menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan bersahaja. Salam dari kami, Azahra Nabila Duharunisa dengan NIM 2000604. Saya Firna Sabila Diria dengan NIM 2005344. saya Rahmanul Aina Hasana dengan NIM 2009829.